Alun-alun pusat adalah situs terbesar di halaman dalam. Alun-alun ini tidak terbuka untuk umum pada hari kerja. Itu hanya akan terbuka ketika pelataran dalam mengadakan kompetisi daftar yang kuat. Dan sebagai kompetisi peringkat terkuat di halaman dalam. Tempatnya, tentu saja, ada di sini. Meskipun alun-alun menempati area yang sangat luas. Tapi hari ini masih ditempati oleh kepala yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Xiao Yan dan sekelompok besar orang datang ke sini. Melihat dinding manusia yang sangat padat, semua orang sedikit heran. Untungnya, para kontestan memiliki saluran khusus. Berkat bantuan Xiao Yan, Suner dan yang lainnya juga langsung melalui saluran khusus. Masuki platform tinggi dengan pemandangan lapangan yang bagus. Berdiri di platform tinggi, melihat ke bawah. Anda bisa melihat bagian tengah lapangan yang luas. Terbagi dengan sangat rapi menjadi 5 meja. Jelas ini adalah arena bermain kali ini. Xiao Yan bersandar di pagar dan melihat ke bawah ke seluruh alun-alun. Mendengar suara dari tribun umum di bawah. Merasa sedikit bersemangat. Kompetisi ini hampir melambangkan konfrontasi antara kelompok siswa yang paling menonjol. Saat para jenius berkumpul dari seluruh benua. Manakah dari kontestan ini yang bukan generasi yang membanggakan? Ingin menonjol dari kompetisi yang kompetitif ini. Tanpa kekuatan, saya khawatir itu hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk mendaki. Kakak Xiao Yan, level kompetisi peringkat teratas ini jauh lebih tinggi daripada kompetisi seleksi saat itu. Suner di samping berkata sambil tersenyum. Ya, halaman dalam ini awalnya adalah tempat para jenius berkumpul, dan bisa masuk 50 teratas di tempat para jenius berkumpul. Tentu saja, tidak ada orang yang biasa-biasa saja, bahkan saya harus keluar semua dalam kompetisi ini, jika tidak. Saya khawatir sangat tidak mungkin untuk masuk 10 besar. Kakak Xiao Yan pasti akan melakukannya. Wajah mungil Sun Er yang elegan dan cantik. Dia tampaknya lebih yakin daripada Xiao Yan. Aku tidak yakin, tapi saat singa menangkap kelinci, dia tahu menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang menghadapi sekelompok lawan yang memiliki kekuatan yang sama denganku, aku tentu saja harus melakukan yang terbaik. Tapi menurut saya, Sun Er, jika mau, seharusnya tidak sulit untuk masuk daftar teratas. Jika Anda menggunakan semua kemampuan Anda, saya khawatir Anda dapat bersaing dengan Liu Qing dan yang lainnya. Suner tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia jarang menunjukkan kekuatannya di depan orang. Tetapi jika seseorang benar-benar meremehkannya karena ini, saya khawatir itu akan memakan banyak biaya. Sun Er memiliki kekuatan tetapi tidak menggunakannya untuk mencapai peringkat. Sungguh membuang-buang kesempatan. Wu Hao di belakangnya melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kudengar kamu juga berhasil masuk daftar teratas 2 hari yang lalu?" Xiao Yan melirik Wu Hao dan berkata, 41, 10 tingkat lebih rendah darimu, kuharap kita tidak bertemu di awal kompetisi. Wajah Wu Hao sedikit sombong. Setelah hanya setengah tahun memasuki pelataran dalam, dia langsung masuk ke daftar kuat. Meskipun peringkat ini tidak tinggi. Tapi prestasi semacam ini sudah bisa dianggap sebagai yang terbaik. Tentu saja, dibandingkan dengan Xiao Yan, secara alami ada celah. Tapi Wu Hao sendiri sudah sangat puas. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak kerja keras yang dia lakukan untuk mendapatkan peringkat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berbakat. Jika Anda tidak mendapat bantuan dari 3 transformasi misterius langit dan api, dan berbagai pil. Saya khawatir pencapaian yang dia buat hari ini tidak akan jauh lebih tinggi dari Wu Hao. Setelah mengobrol dengan Wu Hao sebentar, dia menoleh dan melihat sekeliling. Tetapi ternyata banyak orang telah muncul di platform tinggi ini. Sebagian besar siswa yang bisa masuk ke sini adalah kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi. Yang lainnya, seperti Suner dan lainnya, mengikuti para kontestan melalui bagian-bagian khusus. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada seorang wanita glamor dengan rambut perak cerah. Lalu saya melihat Lin Xiuya, Yan Hao dan lainnya. Sejak hari mereka mencari susu tempering tubuh inti bumi bersama di pegunungan. Seolah tak terpisahkan. Ketika Xiao Yan menemukan Lin Xiuya dan yang lainnya, mereka juga menoleh. Oh, Xiao Yan, kuharap kita tidak bertemu satu sama lain di awal kompetisi. Itu akan sangat memalukan. Dengan temperamen Lin Xiuya dimanapun Anda berada. Hampir seperti protagonis. Senior Lin adalah yang terbaik kedua dalam daftar. Selain Xian, hanya ada segelintir orang yang bisa bersaing denganmu. Jika saya bertemu di awal, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak beruntung. Siswa Xiao Yan sederhana, itu belum tentu benar. Aku juga memiliki ketakutan yang tersisa tentang kecepatanmu. Lin Xiuya tersenyum tipis. Saya telah melihat kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan ketika dia menyelamatkan Han Yu. Dia tidak akan meremehkan pria ini. Lin Xiuya tidak merendahkan suaranya saat berbicara.
Oleh karena itu, beberapa kontestan di sekitar tercengang setelah mendengar kata-kata tersebut. Dengan kekuatan Lin Xiuya untuk mengatakan itu, maka kecepatan Xiao Yan. Bukankah itu mengerikan? Oh ya, kami pergi ke gunung lagi beberapa hari yang lalu. Jantung Xiao Yan berdetak kencang, dan dia tersenyum. Ah, bagaimana hasilnya? Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan kali ini? Hei, monster itu bahkan lebih mesum sekarang. Untungnya terakhir kali, saya tidak tahu apa yang menjadi gila kali ini. Begitu mereka bertemu, garis keturunan kekerasan langsung terbangun. Jika kami tidak berlari cepat, saya khawatir kami bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Yan Hao di samping memutar matanya dan mengutuk dengan enggan. Hei, tidak masalah jika kamu tidak mendapatkan benda itu, asalkan kamu masuk 10 besar dalam daftar kuat. Kemudian Anda dapat memasuki bagian bawah menara pemurnian Tian Fen Qi untuk menerima apa yang disebut pelatihan percikan asli. Pada saat itu, saya pikir Anda juga akan bisa masuk ke jajaran Raja Petarung. Hei, kuharap, meskipun tubuh penempaan Xinghuo disebut sebagai jalur aman untuk melawan raja. Tapi bagaimanapun, ada juga kemungkinan kegagalan yang tinggi. Tidak apa-apa jika Anda berhasil, tetapi jika Anda gagal. Meski sekarang hanya selangkah lagi dari level Douang. Tapi jika langkah ini tidak berhasil, mungkin tidak akan bisa ditembus dalam 5 atau 10 tahun. Lin Xiuya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Level Douang adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di daratan. Tingkat Douling dapat dilihat hampir di mana-mana di daratan, hanya mereka yang benar-benar telah memasuki tingkat Douang. Baru setelah itu dapat dianggap benar-benar melepaskan diri dari massa dan memasuki barisan yang kuat di daratan. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Dia juga memahami kesenjangan antara Douling dan Douang. Itu sebabnya melihat Lin Xiuya dan yang lainnya sangat khawatir. Dia juga tidak bisa menemukan kata-kata penghiburan. Lagi pula, tidak banyak orang yang bertahan di level Douling selama 5 atau 10 tahun tanpa membuat kemajuan apapun. Hei, aku benar-benar pesimis. Lin Xiuya tertawa kecil. Hei, Xiao Yan, ku dengar kau berkonflik lagi dengan kelompok Liu Qing di menara. Maka Anda harus berhati-hati. Liu Qing dan kelompoknya memiliki beberapa tempat di daftar kuat. Jika Anda bertemu mereka di dalam game, kamu harus berhati-hati. Meskipun kompetisi ini memiliki aturan untuk tidak merugikan kehidupan. Tapi bagaimanapun juga, pedang tidak memiliki mata. Xiao yang tersenyum dan hanya mengangguk. Tiba-tiba, platform tinggi menjadi jauh lebih tenang. Xiao Yan segera menoleh secara refleks, dan melihat sekelompok besar orang berjalan masuk di pintu masuk. Matanya tiba-tiba sedikit menyipit. Sekelompok orang ini langsung pergi ke platform tinggi. Orang-orang di sepanjang jalan menghindar satu demi satu. Di depan kerumunan adalah pria berpakaian sederhana. Pria ini bertubuh kuat, dan alisnya yang tebal terangkat seperti anak panah. Ada tampang mendominasi yang cerdas di wajah tegas yang tidak marah dan sombong. Hampir semua orang di halaman dalam mengetahui momentum ini. Siapa lagi selain pistol tiran, Liu Qing itu? Di belakang Liu Qing, ada Liu Fei dan Yao Sheng yang memiliki dendam terhadap Xiao Yan. Pada saat ini, keduanya jelas juga menemukan Xiao Yan dan yang lainnya. Kebencian dan mata dingin memandang pada saat bersamaan. Melihat mata mereka berdua, Xiao Yan hanya sedikit mengangkat alisnya. Dia menatap mata dengan Lin Xiuya, Yan Hao dan yang lainnya di sampingnya dan sedikit tersenyum. Saat Liu Qing dan yang lainnya berjalan lurus menuju Xiao Yan, Lin Xiuya dan yang lainnya. Suara-suara di platform tinggi berangsur-angsur menjadi lebih pelan. Semua mata tertuju pada kedua tim. Kedua pihak ini hampir mewakili kekuatan paling kuat di halaman dalam. Pada hari kerja, karena berbagai alasan, mereka saling menghindari. Tapi hari ini, dalam kompetisi yang akan datang ini, mereka bertabrakan secara langsung. Saya harus mengatakan itu benar, pembenci selalu bertemu.